Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Amin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingatkan pada diri kita sendiri, selagi kita masih nafas diiringi dengan Islam, gerakan kita dalam lingkup Islam ini kenikmatan yang luar biasa. Karena terkadang orang memahami nikmat seringkali dibatasi pada harta, kedudukan, jabatan. Padahal
yang akan betul-betul jadi kenikmatan abadi bagi kita adalah keimanan kita yang bisa mewarnai apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan harta, kenikmatan sehat, kenikmatan keluarga, kenikmatan apapun yang ada pada kita akan betul-betul jadi nikmat kalau diiringi dengan iman dan Islam. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab al-karamu wal judu wal infaq fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab yang membahas tentang masalah al-karam, dermawan, pemurah, berinfak di sisi-sisi kebaikan karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan lalu sudah kita sebutkan tentang tingkatan kedermawanan. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ada 10. Ternyata yang namanya dermawan dalam Islam tidak terbatas dengan harta. Memang yang paling dominan tak kala disebutkan dermawan dengan harta. Namun ternyata Islam memberikan peluang besar kepada semua kalangan untuk bisa jadi dermawan. Bisa jadi dengan senyumnya, bisa jadi dengan gerak-geriknya yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, mudah menolong, mudah membantu dan seterusnya. Dan kemudian insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tentang faedah-faedah yang bisa dipetik oleh orang yang dermawan. Terkhusus pada kesempatan kali ini dermawan yang kaitannya dengan bersedekah menggunakan harta, walaupun nilainya dianggap remeh. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Adi bin Abi Hatim, dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hadis muttafaqun alaih. Ittaqun nara, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Bayangkan, separuh biji kurma ini kan sangat remeh ya. Walaupun kita jauh dari sumber kurma, namun kurma sekarang Masya Allah berada di mana-mana. Kita pun menganggap separuh biji kurma ya mungkin harganya paling-paling 2.000 atau 1.000, bahkan gak dihargai karena belinya tentunya pakai kilo ya, setengah kilo atau seperempat kilo. Kalau cuma sebiji, apalagi separuh bijinya, setengah biji, ini tentunya sangat remeh. Namun Nabi SAW mengingatkan, sedekah itu bagian dari upaya menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian tak kala kita membahas tentang masalah faedah-faedah orang yang bersedekah, ada yang memang dirasakan oleh orang bersedekah yang itu harus disadari, sebagaimana ayat yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu ya, bahwa hakikatnya orang yang berinfak, bersedekah itu melakukan kebaikan untuk diri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 272, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan itu hakikatnya untuk dari kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri. Ini zahirnya kan orang yang berinfak yang dapat manfaat pertama, yang dapat ya, yang dapat bantuan, yang dapat infak. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, yang kalian infakkan itu sebetulnya untuk diri kalian sendiri ya, makanya yang kita bahas di sini faedah yang didapatkan oleh orang yang berinfak, oleh orang yang bersedekah.
sebagai bentuk motivasi tentunya. Di sini pentingnya seorang mengetahui faedah atau keutamaan atau fadilah dari satu amalan agar termotivasi, terdorong untuk mau melakukan karena mengetahui keutamaannya yang besar. Dan sedekah ini kalau kita memperhatikan sebagaimana yang sudah kita bahas, bukan hanya kaitannya dengan harta, ternyata sesuatu yang sangat ditekankan dalam agama ini, menunjukkan Islam ini agama yang sangat mendorong umatnya tinggi sosialnya, tinggi kepeduliannya, tinggi empatinya kepada masyarakat, kepada orang lain. Kalaulah tidak bisa dengan harta, dengan yang ada pada dirinya, dengan yang melekat, semuanya bisa menjadi peluang untuk bersedekah. Bisa dengan tenaganya, bisa dengan senyumnya, bisa dengan ucapannya, bisa dengan kedudukannya, bisa dengan pengaruhnya dan seterusnya. Nah, khususnya bagi yang bersedekah dengan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekah itu bisa menjadi sebab tertolaknya bala, tertolaknya musibah. Dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 untaian kata agar supaya Nabi Yahya ini mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel untuk mau mengamalkannya. Di antara 5 ungkapan yang mesti diamalkan diantaranya wa amurukum bis shadaqah, aku perintahkan kalian untuk sedekah. Fa inna mithlu dzalika kamathali rajulin asarahul adu, perumpamaan orang yang bersedekah seperti seorang yang ditahan oleh musuh. Fa uthiqu yadahu ala unuqih, kemudian authaku yadahu ala unuqih, musuh mengikat tangannya ke lehernya, ya, sebagaimana kebiasaan musuh untuk meringkus lawan, ya, ada yang diikat ke belakang, ada yang diikat ke leher, ke atas, ditekuk. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah, setelah demikian tawanan ini didorong ke depan untuk dipenggal. Faqala, orang yang sudah di pesakitan seperti ini mengatakan, ana ufdihi minkum bil qalili wal katsir, aku mau bayar tebusan berapapun yang kalian minta, sedikit maupun banyak. Fafada nafsahu minhum, maka orang yang sudah hampir dibunuh ini pun menebus dirinya dengan sejumlah harta. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan kisah ini, kisah yang dibawakan dalam Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa seorang yang dirinya terancam dengan bahaya besar, dia bisa selamat dengan mengeluarkan hartanya sebagai tebusan. Ini menunjukkan bahwa tatkala seorang mengetahui ada ancaman-ancaman yang bisa mengenainya, dunia maupun akhirat, maka keluarkanlah hartanya untuk tebusan agar supaya dia selamat dari ancaman-ancaman yang mengintainya. Bisa jadi di dunia musibah, dan apalagi di akhirat ancaman neraka. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jaga diri kalian dari api neraka walaupun dengan menebus sedekah
hanya dengan sebelah biji kurma. Tentunya ini sebagai ungkapan untuk mau memperhatikan berapapun yang kalian punya, sodakohkan. Orang miskin pun sodakoh dengan kadar kemampuannya, dan itu dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya semakin tinggi kemampuan seorang, maka harusnya juga semakin besar yang dikeluarkan untuk menebus dirinya agar selamat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedekah ini salah satu tebusan untuk menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini sebagai bentuk tebusan untuk menyelamatkan dari bentuk azab yang bisa jadi berupa musibah, malapetaka, penderitaan, kesusahan dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, inna shadaqata la tudfi'a ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatasu. Sedekah itu berperan untuk meredakan kemurkaan Allah dan juga untuk menolak kematian su'ul khotimah. Ini diantara faedah yang didapatkan oleh orang yang mau bersedekah dengan ketulusan dan keikhlasan dengan harta terbaik yang dimilikinya. Tak kala dia berbuat dosa, Allah murka kepadanya, maka segera redakan kemurkaannya dengan bersedekah. Karena itu diantara anjuran para ulama, tak kala orang berbuat dosa, segera iringi dengan berbuat baik. Di antara perbuatan baik adalah bersedekah. Al-hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Di antara bentuk kebaikan yang cepat untuk menutup kejelekan adalah sedekah. Apalagi kalau kezaliman itu terjadi pada seseorang. Dosa itu terkait dengan hak manusia. Ya. Dia berbuat dosa melanggar hak-hak seseorang, menyakitinya, menganiayanya, maka minta maaflah kepada yang bersangkutan, mohon ampun kepada Allah dengan bertobat, lalu diiringi memperbanyak sedekah, terutama kepada pihak yang pernah dizalimi. Karena kalau orang berbuat dosa kepada manusia, kaitannya manusia, dosanya dua sisi, kepada manusia itu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dosa-dosa yang lain secara umum yang mengundang murka Allah, segera padamkan, diantaranya dengan mau bersedekah. Dan ini juga kalau orang rajin bersedekah sebagai upaya membentengi diri agar terhindar dari kematian su'ul khotimah. Kematian su'ul khotimah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min malih? Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih disukai daripada hartanya dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian harta ahli warisnya, berarti harta dia yang akan didapatkan oleh ahli warisnya kalau dia mati, ya. Karena setiap orang yang mati, harta yang tertinggal jadi milik ahli warisnya. Ya. Makanya Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih disukai daripada harta dia? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa madu abba ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada di antara kita pun yang tidak ada di antara kita melainkan ia lebih mencintai hartanya dia. Otomatis ya, manusia asalnya mencintai miliknya sendiri, ya. Makanya Nabi SAW kemudian mengingatkan,
fa inna malahu maqaddam. Kalau dia mencintai harta miliknya, harta dia hakikatnya yang sudah dia sodorkan untuk kebaikan, yang sudah dia tunaikan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan, termasuk tentunya untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi pendidikan anak-anaknya, untuk menafkahi kebaikan-kebaikan keluarganya, untuk menunaikan ibadah kepada Allah, ya, dengan sodakohnya, dengan infaknya, dengan wakafnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dan santunan-santunan dan lain-lainnya. Itulah milik dia, karena itulah yang akan dia ambil nanti. Wa mala warithihi ma'akhir, sedangkan harta ahli waris dia, ya yang dia tinggalkan, yang belum dia belanjakan, yang belum dia sodakohkan, belum dia tasarrufkan. Hadis ini hadis sahih Imam Bukhari. Makanya di saat kita masih punya kemampuan, segera perbanyak sedekah kita untuk kemaslahatan diri kita. Karena seringnya kita berpikir kalau kita sedekah, maslahatnya untuk yang terima sedekah. Itu zahirnya jelas, dia merasakan si penerima. Kita juga diingatkan oleh Allah bahwa yang bersedekah justru mendapatkan yang lebih besar lagi daripada yang daripada yang dirasakan oleh orang si penerima. Ya. Hadirin sekalian rahmani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Rafi bin Hadij, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ash-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su." Sedekah itu bisa menutup 70 pintu kejelekan. Ini tentunya bagi orang yang sedekahnya berkualitas, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dari harta terbaik artinya dari yang diusahakan dengan cara yang halal, tidak ada syubhat padanya. Ini jadi renungan bagi kita tentunya. Kalau kemudian banyak kejelekan menimpa kita, bisa jadi sedekah kita yang kurang, bisa jadi. Karena di antara yang bisa menghalangi datangnya kejelekan-kejelekan kepada kita adalah sedekah kita. Logikanya saja, kalau kita sering diganggu oleh orang di sekitar kita, bisa jadi karena kita pelit jarang sedekah kepada orang di sekitar kita. Sebagaimana kita lihat kenyataannya, kalau orang itu dermawan, suka berbagi kepada lingkungan, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, jamaah masjid, lingkungan RT, lingkungan RW, Masya Allah, orang itu dimiliki oleh masyarakat, dijaga oleh masyarakat, dilindungi oleh masyarakat. Pintu-pintu kejelekan tertutup dengan sebab sedekahnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, bahwa diantaranya sebagaimana nanti disebutkan, mana qasad shadaqatun min malin, sedekah tidak mengurangi harta. Kalau orang beranggapan sedekah mengurangi harta, orang yang yakin justru itu dijanjikan oleh Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah yang menghanguskan dan menghancurkan harta karena riba, dan yang akan mengembangbiakan harta karena sedekah. Wa yurbis shadaqat. Pintu-pintu kejelekan tertutup, justru yang ada akhirnya pintu-pintu kebaikan bagi orang yang bersedekah. Dan tentunya sebagaimana sering diingatkan, bukan monopoli orang kaya sedekah ini. Karena sedekah yang paling afdal adalah pertama yang wajib. Kepala rumah tangga wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, itu bagian daripada sedekah. Kemudian yang wajib dan yang bernilai lebih, bukan sekadar sedekah,
Makanya wajib dan bernilai lebih ada unsur manfaat untuk orang lain, yaitu yang mengandung unsur silaturahmi. Ya. Sama-sama nilainya wajib, tapi kalau ditunaikan untuk orang lain tidak ada unsur silaturahminya, ini ya bagus. Tapi lebih bagus kalau ada unsur silaturahminya. Dia harus mengeluarkan zakat. Ada keponakan yang mustahik, ada juga teman jauh mustahik. Maka dahulukan keponakan karena mengandung unsur silaturahmi, menunaikan kewajiban sekaligus menyambung silaturahmi. Ini juga menutup celah kejelekan. Sedekah yang seperti ini menutup berbagai macam celah kejelekan. Yang tadinya mau retak hubungannya menjadi baik, yang tadinya ada kebencian menjadi kecintaan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, annaha tuzilul khataya. Sedekah itu dapat menghilangkan kesalahan, sebab terampuninya dosa, tersucikannya seorang dari noda-noda kejelekan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 271 mengatakan, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah, itu kebaikan. Wa idzufuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika engkau menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir miskin, itu juga kebaikan bagi kalian. Makanya orang sedekah terang-terangan, ya berbaik sangkalah, jangan malah menuduh, wah ini pamer ini sedekahnya. Sedekah diumumkan misalnya, sedekah malah mengumpulkan orang di masjid untuk dibagi. Itu kan pamer. Jangan seperti itu, ya. Karena memang ada dalam ayat boleh terang-terangan. Bisa jadi untuk motivasi yang lain, ya. Bisa jadi sebagai pelajaran bagi orang-orang kaya lainnya agar mau ikut bersedekah, sebagai pancingan bagi yang lain. Dan memang itu dikatakan fa ni'mahiyah. Memang kadang ada suatu amalan yang harus tertutup, ada yang harus terbuka, namun kadang ada yang boleh dua-duanya. Ya. Nah, di sini sedekah boleh dua-duanya. Jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, tertutup, itu juga kebaikan bagi kalian. Semuanya yukaffir ankum min sayiatikum. Itu menjadi sebab Allah Ta'ala menghapuskan sebagian kesalahan kalian. Dikatakan min sayiatikum, memang tidak semua. Ada dosa-dosa tertentu yang tidak terampuni begitu saja dengan sedekah. Dosa kesyirikan misalnya, ya. Orang yang melakukan kesyirikan dengan rajin sedekah, ya malah semakin banyak kebaikannya, semakin gugur dengan kesyirikan tersebut. Harusnya bertobat dulu dari kesyirikannya, ya. Adapun kalau dosa lainnya selain kesyirikan, bisa jadi terampuni dengan sebab sedekahnya. Ya. Dalam kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita pelacur. Ini dosanya kan luar biasa, pelacur ya. Kalau sudah berkeluarga, berzina, hukumannya rajam. Ini kan sangat dahsyat hukumannya. Dosa di sini dosanya sangat besar. Namun dikisahkan oleh Rasulullah, wanita pelacur ini suatu kali memberi minum pada seekor anjing. Dan Rasulullah SAW menyampaikan Allah mengampuni dosanya dengan sebab memberi minum kepada seekor anjing. Memberikan sedekah kepada anjing, ya. Berbagi dengan ketulusan menjadi sebab terampuni dosa besarnya, yaitu sebagai pelacur. Nah, ini Rasulullah SAW yang menyampaikan kisahnya, menunjukkan dahsyatnya pengaruh dari orang yang mau berbagi, memberikan suatu walaupun kepada hewan yang dianggap hina, ya.
Orang yang memberikan kepada manusia, berakal, punya perasaan, kadang-kadang ada harapan suatu saat dapat balasan, ada tendensi, ya. Tapi kalau kepada hewan yang tidak berakal dan tidak berperasaan, gak mungkin ada tendensi, ya. Ini tulus. Ini sebagai gambaran mestinya seorang tak kalah bersedekah tulus sebagaimana tulusnya wanita tersebut memberi minum kepada seekor anjing. Dalam kisah lain lagi disebutkannya seorang laki-laki yang memberi minum pada pada seekor anjing juga. Dan Allah Ta'ala berterima kasih dan Allah ngampuni dosanya. Ini bersedekah kepada seekor anjing. Yang perlu diambil pelajarannya adalah ketulusannya. Apalagi kalau kita bersedekah kepada manusia yang beriman, yang beramal soleh dengan tulus juga, ya, gak ada harapan apa-apa dari manusia. Jadi disebut apa? Tanpa pamrih dari manusia, pamrihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai sebab terampuninya dosa. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Apakah ikhlas atau tidak, Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Nah, kalau orang menilai jadi juri, kadang kan ya nggak bisa objektif, dia bisanya subjektif, nggak tahu apa yang sebenarnya. Seobjektif apapun, tetap orang sering menilainya dengan subjektif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, nggak mungkin keliru dalam memberikan balasan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang kita miliki agar mendatangkan kebaikan bagi kita, niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua hal yang kita berikan, walaupun kepada istri kita, kepada anak kita, ya. Ini sebagaimana diingatkan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang engkau nafkahkan hingga kepada istrimu untuk diberikan makan kepada istrimu dalam rangka mencari wajah Allah, engkau akan diberi pahala atasnya. Di antara pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ganjaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, terampuninya dosa. Dalam hadis yang lain diterangkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu safar, dalam satu bepergian. Fa asbahtu yawman qoriban minhu wa nahnu nasir. Suatu pagi kami pernah berdekatan dengan Rasulullah SAW di tengah perjalanannya. Aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan berbagai amalan-amalan kebaikan. Lalu ditambahkan, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, pintu-pintu kebaikan yang memasukkan ke dalam surga, asyamu junnah. Puasa itu benteng, benteng seorang dari kemaksiatan. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan. Kama yudfi'ul an-nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Fungsinya luar biasa, ya. Kita tahu fungsi api diantaranya yang kita sering praktekkan untuk memadamkan api, air untuk memadamkan api. Sejak zaman Rasulullah sampai zaman canggih, sampai zaman sekarang pun ya sudah canggih. Ya, diantara yang untuk memadamkan api ya air. Ya. Pemadam itu ya tangkinya ya terisi air ya, yang pokok. Nabi SAW gambarkan dengan yang kita rasakan. Ya. Air itu memadamkan api. Itulah diantara khasiatnya sedekah. Wa salatul rajul min khafil lail.
Kemudian juga yang dapat menghapuskan kesalahan salatul rajul min jawfil lail, salatnya seorang di tengah malam hari. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap kita jatuh dalam perbuatan dosa, bahkan banyak berbuat dosa. Ibadah kita belum tentu sempurna, salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita belum tentu bisa menambah pahala. Malah kadang masih ada sisipan riyanya, kadang ada terselubung ujubnya. Ya, ini tentunya mendatangkan dosa lagi. Maka perbanyaklah hal-hal yang bisa menutupi dosa tersebut, diantaranya dengan bersedekah. Namun diingatkan tentunya sedekah yang betul-betul ikhlas, tidak kemudian diiringi dengan mengungkit-ungkit dan tidak diiringi dengan menyakiti orang yang mendapatkan sedekah tersebut. Kemudian yang ketiga, sedekah itu sebagaimana disebutkan tadi tidak mengurangi harta, bahkan menjadi sebab bertambahnya harta. Karena Allah Ta'ala sedang mengatakan dalam surah Al-Baqarah 276 tadi, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghanguskan riba, ini harta-harta yang diperoleh dengan cara riba, wa yurbis shadaqat, dan mengembangkan harta yang diperoleh dengan sedekah. Nah, harta yang untuk sedekah, bukan diperoleh dengan sedekah. Artinya mengembangkan harta yang untuk sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kafir lagi banyak berbuat dosa. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini tegas ya. Kalau harta diperoleh dengan riba tidak ada berkahnya. Makanya di antara makna yamhaqullahu riba, Allah menghanguskan harta yang diperoleh dengan cara riba. Yang pertama adalah tidak ada keberkahan padanya, walaupun bisa jadi wujudnya ada ya, hartanya ada, tapi tidak menjadikan anaknya jadi anak soleh karena harta haram. Anaknya malah jadi anak yang banyak berbuat dosa. Mungkin manut sama orang tua, tapi dia bukan orang yang banyak beramal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi kalau ditambah sudah tidak menjadi hamba yang taat kepada Allah, juga durhaka kepada orang tua karena sebab harta ribanya. Dan juga bisa bermakna betul-betul hilang harta yang diperoleh dengan cara riba. Jadi hilangnya, hangusnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi keberkahannya saja, bisa jadi juga zatnya. Dan ini banyak yang mengalami dua-duanya, sudah tidak berkah, akhirnya membuat sengsara, hartanya habis. Dan ini banyak contoh ya. Bagaimana yang hartanya dengan riba, diperoleh dengan riba, tapi tetap eksis, bisa jadi itu bentuk istidraj, tidak membawa keberkahan. Siapa? Misalnya orang kafir ya. Orang kafir model bisnisnya ya riba ya, karena mereka nggak peduli halal haram, tapi eksis. Itulah kekafirannya saja dosa, makan harta haramnya memperbanyak peluang azabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemudian kalau orang yang bersedekah maka dikembangkan oleh Allah, yurbis shadaqat. Ini harus jadi keyakinan ya, karena ayatnya jelas, bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 276. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam berbagai keterangan dari beliau. Misalnya dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun walladhi nafsu Muhammadin biyadih, in kuntu lahalifan alaihinna." Ada tiga perkara yang jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku bersumpah atas tiga perkara ini. Yang pertama, layan kusumalun min sadaqatin fatasaddaqu. Harta tidak berkurang
karena sebab sedekah, maka bersedekahlah. Tapi ini juga perlu diingatkan, bukan berarti dijanjikan akan dapat pengganti langsung di dunia berkali lipat, ya. Sebagaimana pernah rame dari dai yang ya fenomenal, ya, dipaksa untuk sedekah harus meyakini nanti dapat ganti 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat. Nah, bentuknya harta langsung. Nah, ini yang keliru, ya. Karena ada dua kemungkinan, ya. Hartanya berkembang dari segi keberkahannya, ini yang harus banyak ditanamkan. Kemudian yang kedua, akan dikembangkan dari sisi zatnya. Bisa jadi dari orang yang mendapatkan sedekah kita, dan banyak kemungkinan dari yang lainnya. Makanya tidak boleh fokus kepada orang yang mendapatkan sedekah kita, ya. Tapi fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala ya'fu rajulun an madlamatin yuridu biha wajha Allah illa rafa'ahu Allahu biha 'izzan yaumil qiyamah. Tidaklah seorang lelaki memaafkan satu kezaliman, seorang dianiaya, seorang dizalimi, disakiti, dia maafkan bukan karena kelemahannya, tapi memaafkan karena menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Betul-betul dia memaafkan karena mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkatnya dan menjadikannya mulia nanti pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat dia mulia di dunia, ya. Karena orang yang pemaaf, padahal dia mampu membalas tapi dia maafkan, ini bukan kehinaan, ini merupakan kemuliaan. Wala yaftahu rajulun ala nafsihi baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi bab faqrin. Kemudian yang ketiga, tidaklah seorang membuka untuk dirinya pintu minta-minta padahal dia mampu bekerja, tidak layak minta-minta, ya, tidak dalam kondisi darurat. Namun dia membuka pintu minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah Ta'ala bukakan bagi dia pintu kefakiran, ya. Orang yang bermudah-mudah minta dijadikan oleh Allah sekaligus sebagai orang yang bermental fakir, ya. Walaupun tampilannya orang kaya, seperti para tukang palak, ya, tukang palak yang resmi maupun yang tidak resmi, ya. Kadang-kadang berpakaian seragam tapi suka minta-minta, mungkin sebagai, ya, polantas misalnya, ya, dengan cari celah. Sebenarnya di balik itu dia ingin mendapatkan uang dari orang yang dianggap pelanggar, bisa jadi nggak melanggar, dan celah-celah yang lain, ya. Yang mencari cara untuk dapatkan uang, ya, sebetulnya itu pengemis, ya. Mentalnya mental pengemis. Kalau dia membuka celah itu, ya akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia bermental sebagai orang fakir, ya. Gak merasa kaya, gak merasa sebagai orang yang mestinya memberi. Mentalnya selalu ingin diberi sebagai orang yang fakir. Dan ini waliyadzubillah, ya, kadang-kadang mental orang kita mental pengemis. Ini yang sering saya contohkan, misalnya ada pembagian gratis, walaupun sudah mampu pengen tetap yang gratis, ya apa enggak? Yang sering saya contohkan, orang beli gas, jelas-jelas ada tulisannya subsidi khusus orang miskin, ya, padahal di rumahnya sudah permanen, ya, punya kendaraan roda 2, roda 4. Tapi tak kala ada seperti itu, mentalnya mental orang miskin, belinya yang 3 kilo. Nah, ini khawatirnya kita masuk kategori yang seperti ini, mengurangi jatah, ya. Sisi lain kadang kita ngeritik pemerintah, hutangnya nambah. Iya, wong jatuhnya orang miskin kamu ambil, ya. Coba yang betul-betul orang miskin, biarkan untuk orang miskin. Kita yang merasa mampu, jangan ambil subsidi yang untuk orang miskin. Nah, kalau orang membuka untuk dirinya, ya, babu masalah, pintu minta-minta yang seperti ini, wal'iyadzubillah,
ditanamkan dalam diri kita selalu seperti itu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dulu insyaallah kita lanjutkan nanti setelah adzan. Maaf. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang faedah dari bersedekah ini. Faedah berikutnya bahwa sedekah ini merupakan bukti keimanan seseorang. Dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu separuh keimanan. Yang banyak beredar an-nadzafatu minal iman, ya, kebersihan daripada iman. Itu bukan hadis. Yang hadis ini at-tuhuru syatrul iman. Bersuci. Bersuci ini ya lebih tinggi daripada bersih. Bersih belum tentu sah untuk sholat kalau ada ya najis. Kalau ada hadas, ya, karena bersuci ini dari dua hal, dari hadas dan dari najis. Kalau bersih hanya dari kotoran, ya, yang kadang juga belum tentu najis, debu, sampah, kotor tapi belum tentu najis. Tapi kalau orang yang suci dari dua hal, hadas dan najis. Hadas ada dua. Najas besar dan hadas kecil. Hadas besar mengharuskan mandi junub. Hadas kecil mewajibkan berwudu. Dan kalau dari najis, wajib untuk membersihkan najis tersebut, baik dari badan maupun dari pakaian maupun dari tempat. Makanya at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Karena tanpa suci sholat tidak sah. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ardi. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan bumi. Zikir ringan di lisan, berat di timbangan. Khafifun bil lisan, tsaqilun bil mizan. Ucapan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tapi tentunya dengan pikiran kita, dengan hati kita, bukan sekadar ya lisan tanpa faham maknanya. Kalau sekadar lisan tanpa faham maknanya,
Orang kafir pun banyak mengucapkan itu. Lihat para pejabat yang non muslim sering mengucapkan alhamdulillah. Ya. Pemahamannya beda. Ya. Alhamdulillah itu pujian kepada Allah sebagai Rabb yang mengatur alam ini, yang beri rezeki makhluknya, yang sebelumnya telah menciptakannya, dan satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang namanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang lainnya tidak berhak. Makanya katakan subhanallah juga, maha suci Allah. Dari apa maha sucinya? Dari segala macam tandingan-tandingan, dari sekutu-sekutu, dari aib, dari kekurangan. Maka ucapan yang difahami maknanya itu nilainya sangat tinggi. Ini zikir, ya. Yang kadang-kadang di satu kesempatan memang gak diiringi dengan hati, gak diiringi dengan pikiran, tapi dia sudah paham. Ya. Itu zikrun bil lisan saja. Zikir dengan lisan saja. Ini pun sudah mendatangkan kebaikan. Kemudian wassalatu nurun. Salat adalah cahaya yang akan menerangi kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Wassadaqatu burhanun. Nah ini, sedekah adalah bukti atas keimanan seorang. Kalau dia beriman, sedekahnya tidak mengurangi harta, sedekahnya akan dilipat gandakan balasannya, maka dia akan mau menunaikannya. Wasabru diyaun. Sabar ini dia cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah yang membela kita, argumentasi yang kita pakai, aw 'alaika, atau menjadi argumentasi yang mengalahkan kita. Quran mengatakan demikian, kok kamu gak ngamalkan? Al-Quran membimbing begini, kok kamu gak melakukan? Al-Quran melarang begini, kamu kalah melakukan. Ini hujjatun 'alaik. Wal iyadzu billah, ya. Makanya usahakan baca Al-Quran, faham apa yang dibaca. Ini yang sering saya tekankan, ya. Karena Allah Ta'ala mengingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka nggak mau merenungi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah dalam hati mereka ada penutupnya? Kenapa harus merenungi dan memahami maknanya? Karena Al-Quran itu petunjuk, bimbingan, panduan. Kalau nggak bisa difahami, gimana nunjuki kita? Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Ini sering saya ibaratkan. Kalau kita beli barang elektronik, cari petunjuknya. Setelah ditemu bahasa Inggris atau bahasa Thailand, kita kecewa, gak bisa difahami, gak bisa digunakan. Gimana bisa memahami petunjuk wong kita gak paham bahasanya, kan gitu. Ya. Kita jengkel kalau bisa yang bahasa Indonesia petunjuknya. Nah, kita sudah ada petunjuk kehidupan kita, Al-Quran. Akan kita jadikan apa ini? Apakah sebagai hujah yang membela kita atau hujah yang akan mengalahkan kita? Hujjatun lana atau alaina. Makanya kalau belajar Al-Quran, setelah semangat belajar membaca, lanjutkan dengan belajar memahami maknanya, seayat demi seayat terus, ya. Karena itu bukan bahasa kita, ya. Kalau orang Arab saja dicela dalam ayat ini, kan yang dicela asalnya orang Arab, ya. Orang-orang di saat ayat ini turun, mereka faham tapi tidak mau mentadaburinya saja dicela, apalagi kita, ya, yang membacanya nggak faham, nggak tahu artinya. Nah, kalau zaman sekarang sebenarnya sudah nggak ada alasan untuk tidak mengetahui artinya, karena Quran terjemah sudah banyak sekali, ya. Walhamdulillah sudah dimudahkan. Tinggal meluangkan waktu saja, bukan kalau sempat, ini bahasanya, ya. Kalau asal dia mau meluangkan waktu, insya Allah sehari misalnya dapat 10 ayat, baca dan terjemahnya. Baca ayat dan terjemahnya. Itu dulu metodenya sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tak kalah belajar kepada Rasulullah SAW,
Dan belajar sesama para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah, belajar 10 ayat. Cara bacanya yang benar, makhrajnya benar, maknanya difahami dengan benar, kandungannya bisa dipahami dengan benar, dan bisa diamalkan dengan benar. Baru mereka nambah lagi 10 ayat lagi. Bayangkan ya. Itu para sahabat yang itu bahasa mereka ya, ngerti artinya secara langsung. Tapi yang dimaukan bagaimana? Belajar kepada Rasulullah, belajar kepada sesama para sahabat yang lain sudah lebih paham terlebih dahulu. Maka kita yang ya waktu luang sebetulnya banyak ya, kita kadang sempat baca WA itu sejam 2 jam sempat gitu ya, baca WA, tapi baca Quran kadang-kadang ya 10 menit 15 menit sudah terasa capek. Karena apa? Di antara sebabnya karena nggak paham yang dibaca. Coba difahami ya, perlahan-lahan. Lebih bagus lagi, meningkat lagi, pegang buku tafsirnya. Sekarang banyak juga terjemahan yang beredar. Tafsir Ibnu Katsir banyak ya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga nilai untuk sedekah waktu kita, sedekah harta kita, beli Quran terjemah, tafsir terjemah, dan seterusnya. Kalau ini ya menjadi kebiasaan kita belajar Al-Quran bukan sekadar membaca, maka kita akan menikmati petunjuk yang ada di dalamnya. Bukan sekadar lafaz tanpa makna, kata-kata tanpa makna. Waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Yang sering digambarkan oleh para ulama, belajar ilmu umum saja, kalau nggak paham, dia berusaha cari cara untuk paham ya. Anak kita belajar ilmu umum, kalau nggak paham, orang tua ikut bantu cari guru les, atau dicarikan bimbingan belajar, atau diberikan buku panduan dan seterusnya. Nah, ini yang sering jadi kritik kita. Al-Quran sering hanya jadi bacaan semata ya. Waliyadzubillah. Memang betul berpahala membacanya, tapi jangan sampai tidak tahu apa yang dibaca. Itu yang dulu diinginkan oleh ya orang-orang kafir. Gak apa-apa Al-Quran dibaca, yang penting mereka gak paham ya. Karena dalam Al-Quran luar biasa. Ilmu agama Islam seluruhnya ada dalam Al-Quran dengan jabarannya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dulu insyaallah yang bisa kita sampaikan. Semoga selanjutnya bisa kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.